Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadis rabi wa isrun, kita memasuki ke hadis yang ke-24. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiya, semoga Allah memberikan ridho, anhu, itu Anas bin Malik, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad, qala, mengatakan Nabi Muhammad. Ini hadis berarti kalau apapun yang dikasih nasihat terus kata-katanya dari Nabi, itu namanya hadis. Hadis. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza kana, tatkala ada, yaumul kiamati, hari kiamat nanti, nada munadi, ada panggilan yang dipanggil, suaranya atau panggilannya seperti ainal muraun, di mana orang-orang yang riya. Aina, di mana, al muraun, orang-orang yang riya. Wa aina, dan di mana, al mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Jadi entar kata Nabi, idza kana yaumul qiyamati nada munadi ainal muraun wa ainal mukhlisun. Entar pas hari kiamat digulung nih dunia semuanya, mati, hancur semua. Umat manusia entar dibangunin lagi, mulai zaman dari Nabi Adam, makhluk terutama manusia itu dibangkitin lagi nanti di yaumil kiamah, dikumpulin di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ngumpul semua tuh, mulai zaman Nabi Adam sampai ujung nanti umat Nabi Muhammad dikumpulin. Ketika tuh yaumil kiamah nanti ada panggilan dari Allah, sama Allah dipanggil semuanya. Apa panggilannya? Ainal muraun, hai orang-orang yang ria, di mana ini? Wa ainal mukhlisun, dan orang-orang yang ikhlas di mana? Kemudian kumu, diri semuanya tuh, diri semuanya, berdirilah kalian semua. Wahatu, dan laporkanlah, a'malakum, atas amal-amal kalian semua waktu di dunia. Wahudu, dan ambillah oleh kalian semua, ujurakum, atas pahala-pahala kalian semua, min sayyidikum, dari tuan-tuan kalian semua. Jadi entah dipanggil tuh semuanya, orang yang riya dipanggil, orang yang ikhlas tuh dipanggil. Semuanya suruh pada diri dan suruh laporan atas amal-amal waktu di dunia. Ketika tuh nanti di dunia kita beramal, kalau kita niatnya ikhlas, terus memang baik, nggak ada arep-arepan yang lain, apalagi ngarepin dari manusia. Ngarepinnya cuman dari Allah, apa yang udah kita kasih, apa yang udah kita sumbangin, maupun tenaga material, makanan, minuman, semuanya. Nah, kata Allah, hudu, ambil ketika tuh ada isinya. Waktu di dunia ikhlas, ujurakum, pahala-pahala kalian tuh, min sayyidikum, dari tuan-tuan kalian. Tuh, jadi waktu di dunia, ketika kita di dunia ngamalin yang kita ikhlas, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi alaihi salam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi,
la nasibun, tidak ada bagian, lil mura'in, untuk orang-orang yang ria, pengen kepuji orang ria, pengen orang tuh memuji dia melakukan hal yang baik, apalagi itu bangsanya sodakoh, bangsanya duit, bangsanya pengen kelihatan kaya, kelihatan paling oke, ada tujuan dia ngasih biar supaya dipuji, itu namanya ria. Kata Nabi, la nasibun lil mura'in, tidak ada bagian atau tidak ada ganjaran untuk orang-orang yang ria min a'malihim, dari amal-amal waktu dia lakukan di dunia. Jadi kosong aja. Apakah semuanya? Sayun, semuanya. Barang dikit juga nggak ada. Illa, kecuali yang dia dapat tuh orang-orang yang ria, illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan, kecuali hasratan, kekecewaan, sengsara, wa nadamatan, dan penyesalan, wa saqawatan, dan celaka. Tuh, kalau yang tadi orang yang ikhlas, ujurakum min sayyidikum, ambil tuh pahala-pahala yang waktu engkau ngasih di dunia. Tapi orang yang ria tuh, la nasibun lil mura'in min a'malihim syai'un illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan. Enggak ada bagian buat orang yang ria. Amal yang udah dia kasih, yang dia udah amalin waktu di dunia, tapi ada tujuan biar kepuji orang, biar ria, maka sedikit aja kagak ada bagiannya, kecuali hasratan, sedih, kesengsaraan, wanadamatan, dan penyesalan, wasakawatan, dan celaka adanya. Suma qala Nabi alaihi salam, terus kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya bana Adam, hai anak Adam, kita semua nih manusia, al ikhlasul ikhlas, ikhlaslah, ikhlaslah. Apa yang kita lakuin kudu ikhlas. Bukan hanya sodako, bukan hanya ngasih sesuatu sama orang, tapi yang kita lakuin ikhlas tuh termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ngaji kudu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ngaji jadi andel-andelan. Ya Allah, ngapa ngaji udah lama banget kagak bisa-bisa, kurang ikhlas namanya. Ya Allah, pengen ngaji biar supaya dilihat orang jadi soleh atau soleha. Ini ria namanya. Jangan, ikhlas saja udah. Saya mau berangkat ngaji ikhlas lillahi ta'ala. Urusan dapat, urusan pintar, urusan Allah. Yang penting mah saya udah berangkat ke pengajian. Mau dipuji orang ke, mau dibanggain orang ke, semuanya milik Allah, bukan punya saya. Jadi kata Nabi, ya bna Adam, ikhlasul ikhlas, ikhlaslah kalian semua tuh ikhlas. Apa aja, mau kerja kudu ikhlas, mau usaha kudu ikhlas, bahkan ibadah juga kudu ikhlas, kegiatan juga kudu ikhlas. Biar supaya apa? Biar supaya dapat khudu ujurakum min sayyidikum. Jangan sampai illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan, kecuali dapat kita udah capek-capek kita lakuin di dunia, itu nggak ada papanya, cuma nyesel doang, malah jadi cilaka. Jangan. Apa aja dah kudu ikhlas lillahi ta'ala. Wa qala Nabi alaihi salam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati,
sesungguhnya aku ada yang aku paling takut. Ma akhafu ala ummati, perkara yang aku takut tuh dari umat-umatku, yang nanti umatku melakukannya. Kata Nabi, apa kata Nabi? Asirkul asgoru, yaitu syirik kecil. Jadi Nabi takut untuk umatnya itu melakukan syirkul asgor. Apa tuh asirkul asgoru? Qalu ya Rasulullah, para sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, wa ma syirkul asgoru, apaan tuh syirkul asgor yang Nabi takutin terjadi di umat-umatnya? Qala Nabi alaihi salam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu ar-riya'u, namanya riya. Jadi ada syirik akbar. Kalau syirik akbar itu udah menyekutukan Allah, udah menduakan Allah, udah nggak percaya sama Allah, itu namanya syirik akbar. Ada lagi syirik kecil, asyirkul asgor. Apa tuh syirik kecil? Itu ar-riya'u, riya. Kenapa sih bisa riya ini disebutnya syirik, tapi syiriknya syirik kecil? Karena di orang yang ketika dia memiliki sifat riya, pengen kepuji orang, berarti dia sama aja menduakan Tuhan, ngerasa Tuhan. Lah ngapa bisa begitu? Ya kan semuanya apa yang dikasih juga punya Allah. Yang kita kasih bukan kekuatan kita, kekuatan Allah. Kita mau wasilah buat ngasih orang. Ngapain dibanggain biar kepuji sama orang? Emang apa jagonya kita? Ngerasa kuat, kuatnya punya siapa? Punya Allah. Dikasih sakit ini udah payah. Rezeki sama Allah dikasih nganggur, nganggur. Dikasih nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Ya kan berarti semuanya karena ya dari Allah semuanya. Lah ngapa dibangga-banggain? Ngerasa kita yang paling jago, pengen dipuji orang. Yang pantas dipuji itu Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Makanya sampai-sampai sifat riya itu disebutnya syirik kecil. Tuh yang Nabi takutin terjadi diri kita. Masalah riya ini termasuk masalah penyakit hati. Makanya kudu hati-hati. Jadi riya ini ketanam walaupun di hati ini, hati-hati banget dah. Bye-bye. Bye-bye. Kudu pinter-pinter kita. Jangan sampai apa yang udah kita lakukan itu nggak dapat papah nantinya di yaumil kiamah. Jangan sampai. Udah ikhlas mah ikhlas, gue bisa ngasih gede. Oh ya udah, emang lagi kesempatan ngasih gede, Allah ngasih rezeki kita lagi gede. Orang mau kata apa ke urusan orang. Jangan kita jadi kembang namanya, dipuji orang mumbul. Jangan. Terus kita ngasih pengen kepuji, itu jangan. Nanti sifatnya jadi asyirkul asgor, disebutnya syirik kecil, jadi riya. Takut Nabi atas umat-umatnya kalau di hatinya punya sifat riya. Yaqulullahu ta'ala, berkata Allah ta'ala, lahum yaumul yujazziyul ibadu bi'a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum hal tajiduna fihim khaira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yaumu yujaziyul ibad, nanti ada hari di mana hari itu untuk pembalasan. Nanti di habis kiamat dikumpulin semua orang tuh di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu pada berebut tentang apa-apa yang udah kita lakuin di dunia, berebut tuh ntar tuh. Buat kita ngadep Allah, hisabnya, mizannya. Apa yang dibalas? Bi'a'malihim,
dengan atas apa-apa yang udah kita lakuin saat di dunia. Idhabu, pergilah kalian semua, kata Allah, ilal ladina, kepada orang-orang, kuntum turauna, yang ada kalian semua tuh sudah melihat, lahum hal tajiduna fihim khaira, kata Allah, apakah kalian menemukan hal-hal yang baik? Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikasih kebebasan. Kita cari amal-amal kalian semua, bagi. Cari, ambil. Entar di sana main tarik-tarikan amal baik, main tarik-tarikan pahala, main ngumpulin. Kemarin lu di dunia ngomongin gua, pahala lu gua tarik. Tuh orang yang ngomongin orang, setiap dia satu ngomongin orang, maka pahalanya bisa ditarik sama yang diomongin. Zalim sama orang bisa diambil. Dari mana tuh pahala? Misal nih orang suka rajin ibadah, puasanya rajin, sodakohnya rajin, sholatnya rajin, tapi demen banget ngomongin orang. Kayaknya mah aman aja dia ibadahnya, pahalanya banyak. Tapi hati-hati, ketika nanti di yaumil kiamah bisa diambil sama tuh orang yang kita omongin. Sama Allah disuruh begitu. Idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum hal tajiduna fihim khaira. Tuh begitu. Bye-bye. Kayaknya mah udah gede-gede banget, kita segede-gede gunung. Makanya bahasanya kita jaga dah, kita jaga amal-amal kita. Kita udah capek-capek sholat, kita udah capek-capek puasa, kita udah capek sodakoh, kita udah capek pergi ngaji, luangin waktu. Pelan-pelan kita berubah, pelan-pelan kita ikat amal kita itu dengan cara apa? Yang tadi diajarin Nabi. Hayam. Nah, ada apa? Al-ikhlasul ikhlas, kudu ikhlas. Ikhlas tuh lupa. Jaga amal juga dari apa? Ar-riya'u, dari riya. Pengen kepuji orang, udahlah. Mulai saat ini karena kita udah tahu ngeri, udah apa yang kita lakukan kudu ikhlas. Enggak pengen dipuji, enggak pengen dikata jago, enggak pengen dikata luar biasa sama orang. Biasa-biasa aja. Orang yang ngata udah biarin hak orang. Juga jangan marah ketika dipuji sama orang, jangan. Orang diomelin begitu, jangan. Tapi dari diri kitanya nih, hati kitanya yang kudu kita jaga, biar supaya hati kita jangan mempunyai sifat ar-riya'u atau asyirkul asghar. Mudah-mudahan yang kita mengaji malam ini ada manfaat untuk kita. Kita jaga amal-amal kita rajinin biar supaya mendapatkan yang tadi, wa khudhu ujurakum min sayyidikum, menjadi orang-orang yang ikhlas dan ada isinya nanti yang udah kita lakuin di dunia, tidak ada menjadi kesia-siaan, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mukhlisin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dhalin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil adidil gururi wal fadhi bil umuri wa hamaqatil huduri wa salatullah dawama wa salamun damama ala mayyaji imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sabiqan nujumi fi
اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أشربنا وعلى لذا أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.